복잡한 일들이 왜 이렇게 많은 건지 벗어나고 싶어. 모두 내려놓고 좀 쉬고 싶은 걸. 하루가 너무 길어. 오늘따라 뭔가 더 허전하기만 한 걸. What should I do? Assalamualaikum, 안녕하세요. 해리쌤, 저는 메렐라입니다. Berikut adalah presentasi dari saya tentang evaluasi pembelajaran, yaitu pengertian dan definisinya. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk menilai atau mengukur suatu program, aktivitas, kebijakan, atau tindakan dengan tujuan mengetahui efektivitas, efisiensi, relevansi, serta dampaknya terhadap tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi sering digunakan di berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, pemerintahan, dan lainnya, sebagai alat untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan cara yang efektif dan optimal. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang hasil belajar siswa. Berikut adalah definisi evaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian. Menurut beberapa ahli, Stavelbeam dan Singfield mendefinisikan evaluasi sebagai proses untuk menilai sesuatu dengan berfokus pada konteks, input, proses, dan produk. Lalu Wharton dan Sanders mengartikan evaluasi sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu objek yang sedang dievaluasi. Lalu yang terakhir ada Scriven menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Perbedaan pengertian dan definisi. Pengertian adalah di sisi lain lebih bersifat luas dan bisa mencakup interpretasi atau pemahaman subjektif terhadap suatu konsep. Pengertian dapat mencakup konteks, pengalaman, atau pemikiran pribadi tentang suatu istilah. Misalnya, pengertian kebahagiaan bisa bervariasi antar individu, tergantung pada pengalaman dan nilai-nilai masing-masing. Kemudian, definisi adalah penjelasan formal yang memberikan arti kepada suatu istilah atau konsep. Definisi biasanya bersifat tegas dan jelas, menguraikan ciri-ciri esensial dari suatu objek atau ide. Contohnya definisi dari meja adalah perabotan yang biasanya memiliki permukaan datar dan digunakan untuk menempatkan barang. Berikut ada metode evaluasi. Ada beberapa metode evaluasi yang sering digunakan, tergantung pada tujuan dan konteksnya, antara lain, 1. Evaluasi formatif. Dilakukan selama berlangsungnya suatu program atau proses untuk memberikan umpan balik yang bisa digunakan untuk memperbaiki proses tersebut. 2. Evaluasi sumatif. Dilakukan pada akhir program untuk menilai keseluruhan keberhasilan program dan menentukan apakah tujuan sudah tercapai. 3. Evaluasi proses. Berfokus pada bagaimana suatu program atau aktivitas dijalankan, meliputi pemeriksaan efektivitas proses, keterlibatan peserta, dan faktor pendukung. 4. Evaluasi dampak. Mengukur perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan untuk menilai dampak yang dihasilkan. Yang terakhir ada evaluasi efisiensi, untuk mengukur biaya dan sumber daya yang digunakan terhadap hasil yang dicapai. Lalu di sini ada teori dan model evaluasi. Pertama, model CHIP atau konteks, input, proses, produk. Dikembangkan oleh Stavelbeam, model ini menilai aspek konteks, input, proses, dan produk untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu program. 2. Model Kirkpatrick digunakan untuk evaluasi pelatihan terdiri dari 4 level, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Yang ketiga ada theory-based evaluation, berfokus pada teori yang mendasari program untuk menilai apakah hasil sesuai dengan teori yang diharapkan.
4. Ada utilization focus evaluation, mengutamakan keterlibatan pengguna evaluasi dalam proses sehingga hasil evaluasi bisa benar-benar digunakan. 5. Goal free evaluation, yaitu menghindari bias dengan menilai dampak nyata yang ditimbulkan tanpa memperhatikan tujuan awal program. Secara keseluruhan, evaluasi adalah proses yang kritis untuk membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas program atau kebijakan yang diterapkan. Berikut adalah metode evaluasi pembelajaran yang dipakai bahasa Korea. Pertama, ada tes tertulis. Tes tertulis adalah mencakup soal-soal yang mengukur pemahaman, tata bahasa, kosakata, struktur kalimat, dan kemampuan membaca serta menulis. Tes ini bisa berupa pilihan ganda, isian singkat, atau esai. Lalu yang kedua ada tes lisan. Tes lisan adalah berfokus pada kemampuan berbicara dan pemahaman pendengaran. Guru bisa melakukan wawancara, role play, atau percakapan bebas untuk menguji pengucapan, intonasi, dan kefasihan berbicara siswa dalam bahasa Korea. 3. Ada tugas proyek. Tugas proyek memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman budaya dan kemampuan bahasa mereka melalui presentasi atau proyek kelompok. Misalnya, membuat video percakapan bahasa Korea atau menulis artikel pendek tentang budaya Korea. 4. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa selama proses pembelajaran, termasuk catatan, tulisan, dan tugas lainnya. Melalui portofolio, guru dapat melihat perkembangan siswa secara bertahap. Dan yang terakhir ada penilaian diri dan teman sejawat atau peer assessment, yaitu dalam penilaian ini, siswa diajak untuk mengevaluasi diri mereka sendiri atau teman sejawat. Metode ini dapat meningkatkan keterampilan reflektif siswa dan membantu mereka mengenali area yang perlu ditingkatkan. Metode evaluasi ini dapat dikombinasikan untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif sehingga mampu mencakup seluruh aspek keterampilan bahasa, yaitu menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan, serta pemahaman budaya dalam pembelajaran bahasa Korea. Terakhir, kesimpulannya adalah evaluasi pembelajaran merupakan proses penting untuk menilai pencapaian tujuan belajar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Dalam pembelajaran bahasa Korea, berbagai metode evaluasi seperti tes tertulis, tes lisan, tugas proyek, portofolio, serta penilaian diri dan teman sejawat dapat digunakan. Metode-metode ini ketika dikombinasikan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan siswa dalam aspek keterampilan bahasa dan pemahaman budaya Korea. Sekian presentasi dari saya. Kamsahamnida.